Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam proses pengerjaan RBW binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai yang ada di Kecamatan Pondrang Selatan, Desa Olang, ya. Saudaraku yang saya hormati, tahapan demi tahapan RBW binaan kita ini telah kita lalui. Yang pertama, kita melakukan proses pembuatan alur pada RBW binaan kami dari lantai 1 sampai lantai 4. Karena kebetulan kemarin pada saat kami dipercayakan untuk menangani RBW ini, papan siripnya belum dibuat alur. Kemudian kami sudah melakukan pengecetan bagian dinding dari lantai 1 sampai lantai 4 dan proses pembersihan awal telah selesai kami lakukan. Kemudian terakhir kemarin kami telah melakukan pemasangan rangka sekat, dan hari ini adalah jadwal kami untuk melakukan proses pencucian terhadap papan sirip, dinding dan lantai yang akan kami mulai nanti di lantai 4, ya. Bagaimana perkembangan RBW binaan kami ini? Mari kita masuk dan melihat. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang baru saja telah selesai mengerjakan RBW-nya. Nah, silahkan melihat video kami dari awal, tahapan demi tahapan dalam proses pengerjaan RBW binaan kami ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan kita masuk dan melihat bagaimana perkembangan terakhir daripada RBW binaan kami ini setelah kami melakukan proses pengerjaan pada RBW binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat ya, rangka sekat telah selesai kami pasang mulai dari lantai 4 kemarin sampai di lantai 1 ini. Nah, kita lihat ya. Dan saudaraku yang saya hormati, untuk bagian lar, lantai 4 dengan lantai 3, posisi larnya berada di bagian sini, ya. Jadi LMB ada di sana, kemudian lar lantai 4 dengan lantai 3 ada di sini, ya. Kemudian lar lantai 2 dengan lantai 1 ada di hadapan kita. Ini lar lantai 2 dan ini adalah lar lantai 1, ya. Jadi semua yang kami gunakan, saudaraku yang saya hormati, adalah lar pintu, ya, seperti ini. Mengapa demikian? Karena jarak antara LMB dengan lar itu agak jauh, ya, sehingga lebih memudahkan burung untuk masuk ketika kita menggunakan lar pintu seperti ini, ya. Nah, mengapa demikian? Karena burung ketika masuk, manuvernya itu adalah turun kemudian naik lagi. Nah, makanya lebih mudah burung mengakses ruang inap ketika kita menggunakan lar pintu pada saat LMB jaraknya berjauhan dengan lar, saudaraku, ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke dalam ruang inap dulu, ya, di lantai 1. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat di sini ada 2 sekat,
ya. Nah, ini adalah sekat lar. Kemudian sekat yang di sebelah ini adalah persiapan tempat ampli kita, ya. Persiapan tempat ampli kita. Jadi kita masuk melalui sini, ya. Nah, nanti pada bagian dinding ini kita akan tutup menggunakan papan, saudaraku, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita melihat ya papan siripnya. Nah, bagaimana kotornya sudah ditumbuhi sarang laba-laba seperti ini ya. Nah, kita melihat papan siripnya. Nah, ini adalah bekas tanah pasir ya. Nah, kemudian ada semen seperti ini. Nanti ini insya Allah akan kita bersihkan. Kita akan siram menggunakan air, kemudian kita sikat menggunakan sunlight, ya. Jadi Bapak Ibu kemarin banyak yang komen di channel YouTube kami bahwa kenapa papan sirip yang sudah dijemur, ya, di luar dalam kondisi kering terpasang disiram lagi dengan air. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu perlu pahami bahwa papan sirip itu adalah tempat tinggalnya burung walet kita. Papan sirip itu adalah tempat tidurnya burung walet kita. Tempat burung walet kita membuat sarang. Tempat burung walet kita berketurunan. Tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah di setiap harinya. Jadi papan sirip itu, saudaraku yang saya hormati, jangan sekali-kali kita sepelekan, ya. Karena tempat yang paling sakral dari sebuah RBW sebenarnya itu adalah papan sirip. Kenapa? Burung walet kita semua bergantung dan membuat sarang di papan sirip, ya. Nah, kita melihat, saudaraku, bagaimana burung walet mau membuat sarang, ya, di papan sirip yang masih berpasir seperti ini. Masih dipenuhi dengan tanah, ya. Nah, kita melihat seperti ini. Nah, pada bagian lantai atas pun juga sangat kotor. Jadi kalau misalnya kita langsung memasang plastik talang, suatu saat pasirnya itu akan turun ke papan sirip, ya. Jadi teknis kami, saudaraku, kami akan menyiram air papan sirip di lantai 4. Kami semprot dengan menggunakan mesin bertekanan tinggi. Kemudian kami sikat menggunakan sunlight. Kemudian kita bilas kembali, ya. Dan silakan Bapak Ibu melihat pada beberapa video kami sebelumnya. Rata-rata dan hampir semua RB binaan kami itu papan siripnya kami sikat menggunakan sabun sunlight. Kami bersihkan dulu. Nah, setelah itu rahasianya, saudaraku, adalah kita menguasi papan sirip kita menggunakan putih telur. Nah, kemudian dicampur dengan parfum andalan kita. Nah, Bapak Ibu silahkan melihat rutinitas kami per 3 bulan pada RB binaan kami. Semua disemprot dengan air. Nah, campurannya racun regen. Mengapa tidak ada yang berjamur? Karena ritual wajibnya itu, saudaraku, kita kuasi papan sirip kita menggunakan putih telur, kemudian dicampur dengan parfum andalan kita, ya. Nah, seperti itu rahasia atau ritual wajib kami terhadap papan sirip. Dan silakan Bapak Ibu melihat ya, di bagian lantai sangat kotor sekali seperti ini. Nah, sebentar ini adalah kita mengadakan proses pembersihan besar-besaran, ya. Dan pada bagian dinding kami sudah lakukan pengecetan sampai di lantai 4, ya. Dan sebenarnya di sini masih ada sekat tengah, saudaraku. Cuman kami belum pasang, ya. Nah, cuman kami belum pasang karena kami akan mengadakan proses pembersihan di lantai 1 ini. Takutnya nanti sampah atau air tidak bisa
lewat pada saat kami melakukan proses pembersihan, ya. Nah, baik, kita naik ke lantai 2 dan melihat bagaimana keadaan di lantai 2, perkembangan proses pengerjaan RBW binaan kami ini, ya. Jadi kami mengerjakan RBW Bapak Ibu itu secara total, ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar datang men-setting suara kemudian pergi, ya, tetapi kami ini bekerja, saudaraku, ya. Kami ini bekerja, dan silakan Bapak Ibu melihat video-video kami di awal, ya. Di awal-awal kami mengerjakan RBW binaan kami ini. Nah, kita lihat, ya, perkembangannya. Nah, di lantai 2 ini kami juga sudah melakukan pengecetan seperti ini. Kemudian rangka sekatnya telah kami pasang. Nanti setelah pencucian papan sirip, dinding dan lantai, kemudian kita memasang plastik talangnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sepintas saya perlihatkan bagaimana model skat yang kami buat pada RBW binaan kami ini. Nah, Bapak Ibu melihat di atas, ya. Di atas adalah LMB-nya. Kemudian burung masuk melalui lar yang kami buat pada bagian menara ini. Kemudian burung akan berbelok pada bagian sana, kemudian masuk melalui lar yang kita buat pada bagian sini, ya. Kemudian burung masuk ke dalam ruang inap. Nah, di sini kami berikan sekat full, saudaraku, kecuali di sini kita buat lar, ya. Kemudian jarak yang kami berikan dari lar pertama menuju ke lar kedua itu berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena lebar RBW binaan kami ini adalah 5 meter. Jadi jarak antara lar pertama kemudian sekat kedua itu 3,5 meter, ya. Kenapa? Karena dari lar sini ke sana itu berjauhan, ya. Makanya kita mundurkan agar masuknya burung ke lar kedua ini lebih enak, ya. Manuvernya lebih enak, saudaraku yang saya hormati. Lebih santai, ya. Kalau misalnya tetap kita beri di sini 3 meter, manuvernya burung itu sangat tajam, ya. Dari lar sana masuk ke lar kedua itu sangat tajam yang di sini. Kita melihat lantainya semua sudah bersih. Jadi tahap pembersihan awal kami sudah lakukan, sehingga pasir, ya, debu-debu, itu sudah tidak ada, ya. Jadi nanti di sini kita sisa penyemprotan air, kemudian kita sikat menggunakan sunlight pada bagian dinding dan lantai, kemudian papan sirip. Kita lihat, ya, bagaimana kotornya, saudaraku, papan sirip ini. Bapak Ibu melihat, ya, lihat, dan insya Allah nanti Bapak Ibu bandingkan setelah kami sudah melakukan pencucian papan sirip, ya. Nah, silakan Bapak Ibu melihat papan siripnya begitu kotor, ya. Bagaimana mungkin burung walet nyaman berada di papan sirip yang kotor seperti ini. Nanti kita semprot dengan air bertekanan tinggi, ya. Nah, posisi kita saat ini berada di lantai 2, saudaraku. Sudah dicat full dan papan sirip semua sudah dibuat alur, ya. Jadi sudah nampak keindahan di dalam RBW binaan kita ini. Kemudian kita naik ke lantai 3, saudaraku. Bagaimana
perkembangan pengerjaan RB binaan kami ini. Jadi kami menangani RBW Bapak Ibu tidak bisa selesai 1-2 hari ya. Silakan Bapak Ibu melihat proses kerjanya seperti apa. Bandingkan di video awal ya dengan sekarang. Nah, bagaimana keadaannya ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita sudah berada di lantai 3 dan kita melihat bagaimana bersihnya papan ini, papan lantainya ya. Karena kita sudah melakukan proses pembersihan awal ya. Nah, yang tersisa itu hanya debu yang insya Allah nanti kita semprot dengan air. Nah, debunya akan pergi ya. Nah, kita melihat saudaraku, dinding ya, lantai 3 ini kita sudah cat full. Nah, kemudian papan sirip semua sudah kita buat alur. Dan kita melihat saksama ya, bagaimana kotornya papan sirip ini. Kebetulan hari ini adalah jadwal kami untuk melakukan proses pembersihan. Makanya Bapak Ibu saya perlihatkan dulu bagaimana model papan siripnya saat ini ya. Begitu kotornya ya. Jadi jangan sepelekan papan sirip Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan sepelekan papan sirip. Kenapa? Karena ketika burung walet masuk ke dalam ruang inap, burung walet itu kebanyakan berada di papan sirip. Ya. Makanya papan sirip ini adalah tempat yang paling sakral di dalam sebuah RBW. Nah, kalau papan sirip seperti ini, kemudian langsung kita on-kan tanpa kita bersihkan, tanpa kita beri ritual wajib, bagaimana burung walet itu bisa nyaman berada di dalam RB binaan kita. Nah, baik saudaraku, untuk di lantai 3 ini berbeda proses penyekatannya dengan lantai 2 dan lantai 1 ya. Silakan Bapak Ibu melihat di atas adalah LMB. Kemudian burung itu turun masuk melalui lar yang ada di lantai 3, posisinya sebelah kanan kita di sini ya. Ini adalah lar pintu saudaraku. Kemudian, nah, kita melihat, nah, tadi burung walet masuk di sini, kemudian burung itu memutar, kemudian masuk di lar kedua yang ada di sini, ya. Kemudian burung itu masuk dan berbelok menuju ke lar ketiga yang ada di sana. Posisinya lar ketiga ada di sini. Ini nanti kita akan sekat full saudaraku menggunakan plastik talang. Sama halnya dengan sekat yang ada di bagian menara ini, kita lihat ya. Nah, di bagian menara ini kita melihat ke bawah. Nah, nanti ini semua kita akan sekat full menggunakan plastik talang. Seperti ini, sampai ke lantai 4 ya. Kemudian pada bagian sini semua kita beri sekat plastik talang berwarna hitam. Jadi sekali lagi burung masuk di sini melalui lar yang pertama ini. Kemudian burung memutar, kemudian masuk melalui lar kedua ini. Nah, kita lihat sekatnya ya. Sekat menara ini lurus, kemudian kita buka lar di sini, ya. Nanti ini kita sekat full menggunakan plastik talang berwarna hitam. Burung masuk melalui sini, ya. Kemudian ditarik lagi oleh suara tarik, yang insya Allah kita akan pasang di sana nanti. Jadi burung lagi tertarik
masuk melalui lar ini. Jadi sekat ini kita akan beri sekat full nanti menggunakan plastik talang. Kemudian kita buka lar pada bagian sana. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian burung masuk ke dalam ruang inap. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, rata-rata burung ketika masuk mencari tempat paling ujung dulu dari sebuah ruangan, ya. Nah, merapat ke sana. Walaupun tidak menutup kemungkinan burung baru masuk itu biasa juga langsung menempati posisi yang ada di sini, di depan lar kedua, seperti ini, ya. Ini adalah ruang transit. Ruang transit, kemudian ini adalah ruang inap, ya. Nah, seperti itu. Kemudian sama di lantai 3 ini, kita lihat ya, sudah dibuat alur, kemudian sudah kita lakukan pengecetan. Jadwal kita hari ini adalah proses pembersihan. Kita naik ke lantai 4, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, posisi kita saat ini sudah berada di lantai 4. Dan kita melihat ya, situasi yang ada di lantai 4 ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang ada di lantai 3, ya. Dinding sudah kita lakukan pengecetan full seperti ini. Nah, kemudian papan siripnya semua sudah kita buat alur sampai ke depan. Nah, kita lihat ya bagaimana kotornya papan sirip ini. Nah, saya sengaja memperlihatkan saudaraku supaya nanti saudaraku bisa membandingkan papan sirip yang belum dicuci dengan papan sirip yang sudah dilakukan proses pencucian, ya. Nah, untuk bagian pipa ventilasi ini nanti kita akan pasang L, saudaraku, ya. Nanti kita akan pasang L di sini, kemudian kita akan sambung pipa turun ke bawah. Nah, untuk panjang daripada pipa ventilasi ini berdasarkan nanti dari hasil observasi kami, ya. Nah, jadi kita potong dulu, kita observasi bagaimana cahayanya. Kalau sudah redam, kemudian kita ratakan semua seperti itu, ya. Nah, jadi kita tidak hanya asal potong saja pipanya, ya. Nah, kita observasi. Mengapa kami belum memasang L? Karena kami akan melakukan proses pencucian papan sirip, saudaraku, dengan pencucian lantai seperti ini menggunakan mesin cuci mobil. Nah, modelnya seperti ini yang ada di sana, ya. Ini kita bawa memang karena untuk persiapan proses pencucian papan sirip, dinding dan lantai RB binaan kami ini. Nah, kita menuju ke sekat, saudaraku, ya. Kita menuju ke sekat. Nah, untuk sekat lantai 4 ini sama dengan sekat yang ada di lantai 3. Jadi di hadapan LMB kita beri sekat full. Kenapa? Cahaya yang dari LMB itu fokusnya berada di sini. Nah, kita melihat LMB-nya di sana, ya. Nah, bagaimana silaunya? Ketika matahari tepat posisinya berada di LMB, maka centeran cahayanya itu akan masuk ke sini, ya. Nah, makanya kita beri sekat full di sini. Kemudian kita buka lar pada bagian sana, ya. Kita buka lar, jadi burung. Nah, kita lihat ya. Nah, burung ketika masuk berbelok ke lar lantai 4 seperti ini, ya. Nah, jadi kita menuju ke
lar awal lantai 4 ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat pada bagian lar lantai 4 ini relatif agak pendek ya. Kenapa? Karena manuver burung dari LMB yang ada di atas ya, kemudian masuk ke sini itu tidak terlalu jauh ya. Nah, jadi lar lantai 4 ini relatif agak pendek. Nah, kemudian burung masuk memutar ya seperti ini. Nah, kemudian masuk di lar kedua yang kita buat ini. Nah, sambungan sekat lar kedua ini bersambung dengan sekat yang ada di menara ini. Nah, kita lihat ya. Nah, bagaimana tingginya menara lantai 4 ya, seperti ini. Nah, kayu di bawah itu terlihat kecil saudaraku, dan kita lihat ya. Nah, sekatnya ya. Nah, kemudian burung ketika sudah masuk melalui lar yang ada di sini ya. Nah, kemudian burung itu ditarik lagi oleh suara tarik yang akan kita pasang nanti di sana. Jadi burung itu akan tertarik masuk ke sana. Ini adalah ibaratkan ruang transit saudaraku ya. Ruang transit, ruang putar ya, ruang bercinta. Kemudian burung itu akan masuk ke dalam ruang inap inti yang ada di dalam sana ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran tata ruang RB binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai, dan khusus untuk proses pemasangan Twitter nanti akan saya lakukan sendiri. Saya tidak akan melibatkan orang lain. Kenapa? Karena proses pemasangan Twitter itu adalah sesuatu hal yang paling sakral dari sebuah RBW. Nah, untuk RBW sebesar ini kurang lebih sekitar 300-an sambungan kabel. Ya. Ada salah satunya yang bermasalah akan berpengaruh terhadap Twitter secara keseluruhan dalam jangka lama. Makanya Bapak Ibu, terkadang ada RBW yang baru umur 3 bulan amplinya mati. Nah, itu biasanya masalah pada sambungan ya. Terkadang ampli kita terasa panas, itu masalah pada sambungan, dan itu adalah tanggung jawab saya saudaraku. Makanya untuk proses pemasangan Twitter ini saya lakukan sendiri, saya tidak pernah melibatkan orang lain. Kenapa? Karena itu di bawah tanggung jawab saya. Ketika ada yang bermasalah satu, susah untuk kita menemukannya ya, kecuali kalau kita bongkar satu-satu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau proses pemasangan sekat seperti ini, kami bekerja sama ya. Tapi kalau khusus untuk pemasangan Twitter, saya lakukan sendiri ya. Karena ini menyangkut masalah RB binaan kita jangka panjangnya ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, mungkin ini saja video singkat perkembangan RB binaan kami yang ada di Desa Olang ini, Kecamatan Ponrang Selatan, dan hari ini saya bersama dengan Bapak Ilham, dan beliau sebentar akan melakukan proses pembersihan terhadap RB binaan kami ini menggunakan mesin pencuci mobil seperti ini ya, dan beliau ahlinya di semua RB binaan kami. Beliau ahlinya dalam proses pembersihan gedung ya. Ini namanya Bapak Ilham. Kebetulan hari ini beliau sedang menggunakan baju channel YouTube Rafiuddin Nasir TFTT. Tolong di subscribe, like, berikan komen yang positif agar kami selalu semangat dalam berbagi ilmu dan berbagi kebahagiaan kepada
saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kita mengerjakan proses budidaya burung walet. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.